Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini di mana Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh Tuhan di tahun 2001 ini mengawali Tuhan. Boleh kami memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saat kami Tuhan memulai ibadah kami ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memimpin kami dari awal pertengahan sampai berakhir Tuhan. Tuhanlah yang berkenan dalam hati kami, biarlah Engkau yang menjaga dan melindungi kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hukum Taurat yang pertama, kita sama-sama mengucapkannya ya. 1, 2, 3 ya. Tidak yang pertama, akulah Tuhan Allahmu seluruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan
Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh ada di tahun yang baru ini ya Bapa. Semua adalah berkat anugerah-Mu. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami supaya firman-Mu itu bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat tahun baru. Iya, ini kan sudah tahun baru, jadi semangatnya juga harus baru ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua buka Alkitabnya ya. Yang tertulis di Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Mari kita sama-sama membacanya ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah kita telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, renungan kita pada minggu ini yaitu mengenai saksi-saksi iman ya. Nah, di sini dikatakan di firman Tuhan ini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Nah, kita percaya kepada Allah walaupun kita tidak melihatnya. Nah, Allah memberikan kita iman, maka kita harus mengembangkannya ya. Kita percaya karena apa? Karena Tuhan telah memberikan kita iman. Nah, makanya kita percaya walaupun kita tidak melihat isi dunia ini termasuk kita. Nah, Allah yang menciptakannya. Pernahkah kita melihat Allah menciptakannya? Tidak kan? Tapi kita percaya ya kan? Walaupun kita tidak melihat dunia ini dan segala isinya diciptakan oleh Allah yang tidak kita lihat. Ya. Nah, jadi bagaimana kita mengembangkan iman kita? Kita harus menaati firman-firman Tuhan, menaati perintah-perintahnya ya, karena kita sudah diberikan kesehatan, diberikan kita berkat ya, makanya kita harus melakukan perintah-perintahnya. Dan yang kedua itu kita harus tetap bersama-sama berjalan dengan Tuhan ya. Walaupun apa keadaannya, seperti sekarang ini yang kita hadapi ya, pandemi ini kita tidak boleh katanya beribadah di gereja. Nah, tetapi kita tetap bersukacita ya, karena kita masih boleh beribadah di rumah. Nah, itu yang membuat kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan rajin juga berdoa. Nah, yang ketiga itu kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Apapun yang terjadi kita percaya kepada Tuhan. Segala perkara ada solusinya di dalam nama Tuhan. Ini adalah tokoh-tokoh iman pada zamannya ya, termasuk si Habel. Nah, dia dan Kain mempersembahkan persembahan korban bakaran kepada Allah. Tetapi Habel memberikan korban bakaran yang lebih baik dari Kain. Dia mempersembahkan anak dombanya yang lebih baik kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada Habel. Makanya dia tetap boleh berbicara walaupun ia sudah
mati. Nah, itu adalah Habel yang beriman kepada Tuhan ya. Nah, yang kedua di sini dikatakan si Henok. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Iya, si Henok ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Selama hidupnya ia berjalan selalu dengan Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan. Nah, makanya Henok itu tidak mati ya. Dia terangkat ke surga. Dia tidak mengalami kematian karena imannya kepada Allah ya. Boleh meneladani mereka dengan iman mereka. Nah, mereka selalu berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya ya. Dan yang paling penting itu, kita beriman itu tidak untuk 1 hari atau 2 hari ya, tetapi untuk seumur hidup. Oke, amin. Adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Kami boleh Tuhan memasuki tahun yang baru di ibadah pertama kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan atas kami. Kami masih boleh Tuhan beribadah Tuhan, walaupun Tuhan dengan virtual ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau Tuhan berdoa ya Tuhan buat tahun baru ini ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa ya Tuhan berada Tuhan di hati dan jiwa kami. Sehingga Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu ya Tuhan boleh merasakan jamahan urapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu ya Tuhan di tahun yang baru ini ya Bapa. Engkau yang senantiasa ya Tuhan memberkati setiap kami ya Bapa. Begitu juga Tuhan pandemi COVID-19, kami rindu ya Tuhan pandemik ini boleh segera berlalu Tuhan di bumi Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk kami boleh bersama-sama kembali bersama dengan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan di bait-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan buat seluruh program, khususnya Tuhan program sekolah minggu Tuhan di tahun yang baru ini ya Bapa. Biarlah kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau yang juga Tuhan yang memberkati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh Tuhan Yesus menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Mereka boleh Tuhan Yesus menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Mereka juga boleh diberkati dengan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu Tuhan biarlah itu boleh menjadi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ketidaktaatan kami Tuhan di tahun yang lama ya Tuhan. Biarlah itu Tuhan kami tinggalkan di tahun yang baru ini. Sehingga Tuhan di tahun yang baru ini kami boleh lebih lagi Tuhan bersemangat ya Tuhan. Khususnya Tuhan kami guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Kami boleh menjangkau setiap anak-anak ya Tuhan. Sehingga Tuhan mereka yang Tuhan yang selama ini Tuhan tertidur, kami boleh Tuhan Yesus kembali ya Tuhan Yesus memberi semangat kepada anak-anak Tuhan. Sehingga setiap anak-anak kami sekolah minggu Tuhan boleh lebih lagi bersemangat Tuhan di tahun yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Bila Tuhan Pas Melanda Hidupku. Berkat Tuhan satu-satu itu
pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia